Dan banyak lagi yang Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan ini, baik yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang diri kita, lebih mengetahui tentang kehidupan kita bahkan daripada diri kita sendiri. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, di sidang Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari, yaitu hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesempatan. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kehidupan. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam. Maka mari kita jadikan nikmat-nikmat ini dalam rangka menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Mari kita jadikan Jumat kita adalah sebagai bentuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan azan pada hari Jumat, maka segeralah engkau menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah dan melaksanakan salat Jumat. Wadarul bai', dan tinggalkanlah segala macam bentuk transaksi, tinggalkanlah segala macam bentuk jual beli, apalagi hanya sekedar obrolan yang tidak bermanfaat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sungguh menghadiri salat Jumat, mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Salawat dan salam Allah kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita pelajari sejarahnya, Nabi yang kita tiru daripada kehidupannya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang nanti akan kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Semoga kita yang hadir hari ini kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kepada kita berupa kenikmatan, baik itu kenikmatan kesehatan, kenikmatan kehidupan, kenikmatan bersama keluarga, dan juga kenikmatan harta. Dan banyak lagi yang Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan ini, baik yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang diri kita, lebih mengetahui tentang kehidupan kita bahkan daripada diri kita sendiri.
Maka ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di antara kenikmatan harta yang Allah berikan kepada kita dari sekian banyak jumlahnya, maka jangan sampai nikmat yang Allah berikan itu hanyalah untuk diri kita saja, hanya untuk diri kita dan keluarga kita saja, dan kita melupakan daripada hak-hak orang lain. Kita lupa hak kepada tetangga kita hak lupa kepada orang-orang yang lemah, kita lupa kepada hak-hak kaum muslimin. Maka ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka banyak sekali amalan-amalan di dalam Islam. Ada yang disebut dengan ibadah qauliyah, ibadah perkataan seperti membaca Al-Quran, zikir dan semisalnya. Ada juga di dalam Islam yang disebut dengan ibadah badaniyah, ibadah badan sebagaimana sholat. Di dalam Islam ada juga ibadah maliyah, ibadah harta sebagaimana sedekah, infak dan juga berkurban. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka kurang lebih 30 hari lagi atau 1 bulan ke depan kita akan sama-sama merayakan hari raya kurban, hari raya Idul Adha, di mana di hari raya yang utama ini, hari raya umat Islam, ada amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya. Amalan tersebut bukan hanya mendatangkan pahala sahaja, tapi juga mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita yang berkurban dan bagi juga kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Maka izinkan khotib untuk menyampaikan beberapa keutamaan daripada berkurban. Yang pertama, bahwasanya orang yang berkurban akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, "Wa ya Fatimah, qumi ila udhiyatiki fa ashbidiha fa innahu yughfaru laki inda awali qatratin takturu min damiha likulli dhanbin amiltiha." Wahai Fatimah, berdirilah engkau dan saksikanlah hewan kurbanmu yang akan dipotong. Ketahuilah bahwasanya engkau akan diampuni dimulai daripada tetesan darah pertama yang akan dipotong daripada hewan kurbanmu. Wa quli, dan katakanlah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Dan katakanlah ketika itu, sesungguhnya salatku, kurbanku dan kehidupanku ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibadah kurban adalah bentuk daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah bukti daripada kebenaran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Ketahuilah bahwasanya daging-daging kurban itu, darah-darah itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan daripada sahibul kurban. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka berkurban adalah bukti daripada kebenaran kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan ibadah kurban adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap daripada bulu hewan kurban yang kita potong adalah kebaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bi kulli sya'ratin minas sufi hasanah." Ketahuilah bahwasanya setiap rambut, setiap bulu daripada hewan kurban yang kita potong adalah kebaikan bagi diri kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tidak akan mampu kita menghitung beberapa jumlah daripada bulu hewan kurban kita. Apakah itu kambing, apakah itu unta, ataukah itu sapi yang akan kita potong. Kita melihat betapa banyak jumlah daripada bulu hewan kurban itu, dan begitu banyaklah Allah Subhanahu wa taala
mencatat kebaikan bagi sahibul kurban. Maka beruntunglah wahai orang-orang yang berkurban, engkau mendapatkan kebaikan yang begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan selanjutnya bahwasanya hewan kurban yang akan dipotong nanti dan dipotong ketika nanti hari raya Idul Adha atau Yaumun Nahri akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi asy'ariha wa juludiha wa azlafiha." Ketahuilah bahwasanya nanti hewan kurban yang dipotong itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya dagingnya, bulunya, darahnya, bahkan kukunya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ad-dama la yaqau min Allah bi makanin qabla an taqa 'alal ard. Dan ketahuilah bahwasanya pahala engkau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu menetes ke atas tanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa cepatnya Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan orang yang berkorban. Darah sebelum netes ke atas tanah sudah kita mendapatkan pahalanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian ibadah kurban adalah termasuk amalan atau ibadah maliyah yang paling afdal. Sebagian kata para ulama, ketika para ulama menafsirkan fasolli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau kepada Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala wanhar. Maka sebagian kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini bahwasanya salat adalah termasuk amal ibadah badan yang paling utama dan berkurban adalah amalan harta yang paling utama. Kemudian ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, keutamaan ibadah kurban yang selanjutnya adalah bahwasanya kurban adalah bentuk kita mengagungkan daripada syiar-syiar Islam, syiar-syiar agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Ketahuilah bahwasanya setiap umat telah kami jadikan cara ibadahnya agar ia mengingat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Maka ma'asyiral muslimin, kurban adalah bentuk syiar Islam. Maka jangan sampai syiar ini kita padamkan. Mari sama-sama kita syiarkan, kita hidupkan ibadah kurban ini. Semakin kita syiarkan Islam, semakin tahu orang akan keutamaan dan keagungan agama Islam ini. Kemudian yang terakhir, bahwasanya ibadah kurban adalah termasuk amal ibadah sedekah, bahkan lebih baik daripada sedekah yang biasanya kita lakukan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budunihi fa aqsima luhumuha wa juludaha wa jilalaha 'alal masakin." Ma'asyiral muslimin, bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, aku pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh beliau agar aku mengurusi hewan kurbannya. Kemudian aku diperintahkan untuk membagi dagingnya, kemudian juga daripada kulit-kulitnya kepada orang-orang yang miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dengan kita menunaikan ibadah kurban, dengan kita ikut serta dalam beribadah kurban, maka artinya kita sedang memberikan kebahagiaan, berbagi kebahagiaan dengan kaum muslimin, terlebih lagi kepada orang-orang yang miskin yang ada di sekitar kita. Mungkin kita terbiasa makan daging seminggu sekali, bahkan mungkin setiap harinya, tapi tidak dengan orang-orang yang miskin, tapi tidak dengan orang-orang yang lemah. Mungkin mereka merasakan daging hanya setahun sekali ketika ibadah kurban. Maka ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka semoga hadis-hadis dan ayat-ayat mengenai fadilah ibadah kurban tadi memberikan motivasi kepada kita semua agar kita ikut serta dalam ibadah kurban.
Masih ada waktu kurang lebih 1 bulan lagi bagi kita yang masih menyicil. Mari bersemangat untuk melunasinya. Dan bagi kita yang belum punya semangat untuk ibadah kurban, maka mari kita hadirkan. Karena ketahuilah bahwa ibadah kurban ini ibadah yang sangat agung sekali. Bukan hanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga kita berbagi kebahagiaan dengan kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.